Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, akibat isolasi mandiri tak layak dan banyaknya kegiatan masyarakat, 84 warga di salah satu perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dinyatakan reaktif COVID-19. Sebagian warga yang terpapar merupakan karyawan perusahaan. Sebanyak 84 warga di salah satu perumahan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19. Hasil tersebut dinyatakan usai tes swab antigen dinyatakan reaktif oleh petugas kepolisian dan gugus COVID-19 Kabupaten Bekasi. Guna mencegah penularan yang lebih luas, petugas menghentikan sementara segala bentuk kegiatan yang memicu kerumunan. Penularan COVID-19 di perumahan tersebut juga terjadi akibat isolasi mandiri yang tidak layak sehingga menularkan anggota keluarga lainnya. Kebutuhan pangan yang diisolasi mandiri ini dapat terpenuhi. Klasternya saat ini yang paling banyak klaster perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang pegawainya cukup banyak terpapar di perumahan ini. Saat ini stok bantuan untuk warga yang terpapar COVID-19 di perumahan tersebut sudah mulai menipis. Rencananya dari Dinas Sosial akan memberikan bantuan untuk warga yang isolasi mandiri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Melonjaknya angka kasus COVID-19 di ibu kota membuat pesanan peti mati meningkat tinggi. Tak hanya itu, sejumlah sopir ambulan juga mengaku harus bekerja ekstra menjemput dan menguburkan jenazah dengan standar penanganan COVID-19. Satu persatu peti mati khusus pasien COVID-19 ini dimasukkan petugas ke mobil truk box dari kantor Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta. Rencananya, peti mati ini akan diantar ke beberapa rumah sakit di Jakarta sebagai persiapan pelayanan jenazah COVID-19. Larisnya permintaan peti mati dari banyak rumah sakit di Jakarta merupakan imbas dari tingginya angka kematian pasien COVID-19 belakangan ini. Sopir ambulans pun setiap harinya terpaksa bolak-balik untuk mengambil peti jenazah. Mereka juga harus bekerja ekstra keras menjemput dan menguburkan jenazah dengan standar penanganan COVID-19. Ini petinya. Sehari berapa, Bang? Katanya sekarang lagi banyak ya? 7. Hari ini 7 dah? Iya. Ini mau ngambil berapa? Saya ngambil peti 4 aja. 4? Karena ada yang beli juga. Oh, ada yang beli juga. Tapi memang rata-rata kalau ini buat pasien COVID ya? Iya. Mau ngambil apa, Bang? Peti, Pak. Peti berapa biji? 4 biji. Dari rumah sakit? RSUD Pasar Minggu. RSUD Pasar Minggu. Hari ini udah berapa, Bang? Hari ini 2. Baru 2? Baru 2. Tapi pakai peti yang lama. Ini pakai ngambil lagi 4 buat stok gitu ya? Iya. Pihak Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta terus mengupayakan ketersediaan peti mati khusus jenazah COVID-19 untuk memenuhi protokol pemakaman COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di tengah antusias warga mendapat vaksinasi COVID-19, vaksinasi massal di Kabupaten Tangerang, Banten saat ini terancam kehabisan stok vaksin. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan antusiasme masyarakat Kabupaten Tangerang untuk divaksin COVID-19 sangat tinggi. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan kuota vaksin dari Kementerian Kesehatan. Kabupaten Tangerang menargetkan 80% warga, yaitu sekitar 3 juta jiwa, bisa mendapatkan vaksin dengan jumlah vaksin yang divaksin mencapai 35.000 per hari. Kebutuhan kita, populasi masyarakat Kabupaten Tangerang ini sudah hampir 4 juta jiwa. Target saya adalah 80% dari populasi bisa tervaksinasi. Jadi kurang lebih sekitar 3 juta lebih. Nah, sekarang baru mencapai 120 ribuan. Jadi saya berharap kalau bisa nanti ditambah lagi karena kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang untuk 35.000 per hari sudah memungkinkan. Tingginya angka pasien COVID-19 membuat sejumlah tempat dialihfungsikan menjadi tempat perawatan pasien sementara. Di antaranya adalah Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dan SMP Negeri 30 Tangerang, Banten. Ada Nadia Valeri di TMII dan Vito Erlangga di SMP Negeri 30 Tangerang. Kita ke TMI terlebih dahulu. Nadia, seperti apa ketersediaan dari tempat tidur untuk pasien COVID-19 di sana? Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa, hingga siang ini sebanyak 72 pasien COVID-19 tanpa gejala ataupun yang hanya menunjukkan gejala ringan saja tengah menjalani isolasi mandiri
di salah satu fasilitas isolasi di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah yang sejak sepekan lalu menjadi fasilitas publik rujukan untuk pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri di wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Untuk fasilitas isolasi mandiri di Geraha Wisata Taman Mini ini, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, tersedia sebanyak 33 kamar dengan kapasitas maksimum 75 hingga 80 pasien COVID-19, yang mana hingga saat ini 90% diantaranya telah terisi penuh atau hanya tersisa 2 kamar lagi saja yang dapat menampung kurang lebih 5 hingga 8 pasien. Adapun untuk isolasi mandiri di sini, jika pasien menjalani isolasi secara sendiri ataupun tidak bersama anggota keluarga, maka akan ditempatkan di kamar dengan kapasitas maksimum 2 orang. Namun jika pasien tersebut membawa ataupun menjalani isolasi mandiri bersama anggota keluarganya, maka dapat diberikan fasilitas untuk menjalani isolasi mandiri dengan di kamar dengan kapasitas 3 hingga 4 orang. Terkait dengan mekanisme agar pasien mendapatkan fasilitas isolasi di sini, Deta dan juga Wilson, mekanismenya sebelumnya pasien telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan COVID-19 melalui tes PCR yang dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit, dan jika hasilnya dinyatakan positif, maka dari rumah sakit ataupun puskesmas tersebut akan merujuk melalui ataupun memberikan rujukan kepada suku dinas kesehatan di wilayah Jakarta Timur agar pasien tersebut mendapatkan fasilitas isolasi di sini secara gratis ataupun tidak berbayar. Dan untuk isolasi di sini, karena memang pasien tidak menunjukkan gejala ataupun hanya menunjukkan gejala ringan, maka isolasi memakan waktu selama 10 hari, yang nantinya selama 10 hari tersebut akan dilakukan pemantauan ataupun observasi dari tenaga kesehatan maupun dokter yang setiap hari melakukan visit kepada pasien. Namun jika pada hari ke-10 pasien masih terlihat menunjukkan gejala COVID-19 seperti diantaranya batuk, sesak nafas ataupun kehilangan indera perasa dan penciuman, maka pasien tersebut akan dilakukan pemantauan lebih lanjut selama 3 hari dan masih diperlukan melakukan isolasi mandiri di sini. Dan selanjutnya kita juga akan pantau lokasi isolasi mandiri lainnya di SMPN 30 Tangerang bersama rekan saya Vito Erlangga. Silakan dengan laporan Anda, Vito. Ya, baik, terima kasih Valeri dan pemirsa dapat kami laporkan. Hingga saat ini meskipun kami belum mengetahui secara pasti kapan SMP Negeri 30 Tangerang ini akan dialihfungsikan atau dioperasikan sebagai tempat isolasi bagi pasien positif COVID-19, namun persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang serta SMP Negeri 30 Kota Tangerang untuk menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk nantinya bagi pasien positif COVID-19. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, sejumlah meja kursi yang sebelumnya ada di dalam ruang kelas saat ini sudah dikeluarkan oleh sejumlah petugas, dan alat kebersihan yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mensterilisasi ruangan sudah disiapkan. Kemudian seperti apa lokasi atau tempat tidur untuk pasien positif COVID-19 di SMP Negeri 30 Tangerang, saya akan mengajak Anda langsung masuk ke salah satu ruang kelas di SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Ya, pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, untuk tempat tidur di dalam satu ruang kelas ini disediakan sekitar 8 tempat tidur, dan untuk jenis kasur yang digunakan ini merupakan kasur velvet, yang mana kasur velvet ini cukup untuk tempat tidur orang dewasa. Dan berdasarkan keterangan dari pihak sekolah sendiri menyebutkan nantinya dari total 3 lantai yang ada di SMP Negeri 30, yaitu di lantai 1, 2, dan 3, ini sebanyak 21 ruang kelas akan dialihfungsikan sebagai tempat isolasi COVID-19, sehingga nantinya diproyeksikan untuk SMP Negeri 30 Kota Tangerang ini bisa menampung sekitar 150 pasien positif COVID-19. Alasan dipilihnya SMP Negeri 30 Kota Tangerang ini juga dikarenakan memang lokasi sekolah yang berdekatan dengan Puskesmas Jurumudi Baru Kota Tangerang, sehingga untuk proses registrasi dan pengecekan serta pemeriksaan pasien ini akan dilakukan di puskesmas, dan untuk isolasi nantinya akan dilakukan di SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Vito dan Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita masih akan memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.